yang sangat mulia. Mohon doanya, malaikatnya masih ada Ustadz, monggo untuk diberikan doa. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال موقتا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. Monggo sareng-sareng. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hassa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ila al huda wa dalalata ala al khairi ibtigha'a wajhillah wa mardatillah wa qurbillah wa sawabillah. Allahumma nawwir qalbi binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aghnini bil ilmi wa zayyinni bil hilmi wa akrimni bit taqwa wa jammilni bil afiyah birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahilladzi waqafa wa 'alan nabiyil mustafa wa 'ala alihi wa ashabihi at-tahirin asy-syarafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa antim wa majid ala habibina wa nabiyyina wa qudwatina wa maulana Muhammadin taghfiru bihadz dzunub wa tuslihu bihal qulub wa tantaliqu bihal usub wa talinu bihas su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Amma ba'du. Hadratil muhtaramin, para alim, para ulama, para asatid wal asatidah ingkang kula hormati, para tokoh, para sesepuh yang hadir pada kesempatan kali ini yang saya hormati, pengurus ta'mir Masjid An-Nur yang saya hormati, para hadirin wal hadirah, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah. Marilah kita pada kesempatan kali ini di hari yang ke-20 insyaallah kita bersama-sama di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kepada kita keberkahan, diberikan kepada kita keistiqomahan
untuk selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan barakah kita mengaji pada kesempatan kali ini Allah jadikan sebab senantiasa keluarga kita dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dijadikan anak-anak kita anak-anak yang soleh, salihah. Dijadikan ilmu kita ilmu yang manfaat, barakah. Dijadikan seluruh kegiatan kita, usaha kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rizki yang Allah berikan kepada kita adalah rizki yang manfaat, barakah, dan mudah-mudahan yang mendapatkan ujian Allah berikan pintu jalan keluar. Yang Allah berikan ujian sakit, mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan, Allah berikan kesabaran, Allah berikan kemudahan-kemudahan untuk mendapatkan kepulihan dalam kesehatannya, dan mudah-mudahan kita kelak menghadap Allah dalam keadaan husnul khatimah. Husnul khatimah, husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan ke haribaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berikan kepada kita contoh teladan yang baik. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu di manhajnya, selalu berada pada jalannya, berada di tariqahnya, dan mudah-mudahan kelak diaku sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum menyampaikan materi pada kesempatan kali ini perlu saya sampaikan kepada para hadirin hadirat sekalian yang dirahmati Allah bahwasanya dalam sebuah kitab kecil namanya Qami'ut Tughyan, di situ diceritakan bahwasanya orang yang mengaji seperti saat ini itu bagaikan orang yang melempar lumpur di tembok. Terus pundi ngelempar lumpur di tembok, ketika lumpur dilempar di tembok maka ada kalanya lumpur niku ceket di tembok, tapi ada kalanya lumpur itu juga kemudian ceket sediluk mantu niku kemudian turun sampai kemudian ke tanah. Maka para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, guru-guru kita, ulama-ulama kita, asatid-asatid kita ketika ngaji kados ngeten niku bagaikan yang melemparkan lumpur itu, sedangkan para hadirin, para mustamiin adalah yang menjadi temboknya. Maka para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika dilempar dengan lumpur, dengan ilmu, maka ketika itu para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ada orang yang kemudian konsentrasinya bagus, kesehatannya juga bagus. Ketika menerima pelajaran-pelajaran dari para guru-guru kita, maka ketika dilempar yang namanya lumpur maka akan nempel di otak kita, kemudian masuk ke dalam hati kita, dan itulah yang kemudian insya Allah menjadi ilmu yang manfaat. Tapi ada kalanya para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lumpur yang dilempar itu kemudian ceket, kemudian turun. Karena apa? Mungkin ketika itu para mustamiin, para hadirin wal hadiratnya mungkin terlalu banyak bergadang di malam hari sehingga subuh kemudian mulai ngantuk. Biasa, kalau yakin panjenengan wau dalu qiyamul lail luar biasa. Pada waktu itu kemudian ngaji kados ngeten niki, nggih wonten sing ngantuk niku lumrah, golek sendenan mojok langsung kemudian pun mantak-mantuk. Insya Allah mantuk-mantuki panjenengan meskipun panjenengan itu dalam keadaan tertidur, insya Allah masih mendapatkan kemanfaatan daripada barakatul majlis dan juga masih mendapatkan ilmu. Dan ketika itu panjenengan para hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, bersyukurlah karena panjenengan dikipasi oleh malaikat-malaikatnya Allah. Tidurlah, tapi untuk barokah majelis. Tapi begitu para jamaah sekalian, ada orang yang kemudian duduk luar biasa mantuk-mantuk. Setiap ustadz kemudian menerangkan mantuk-mantuk,
ditakoni, "Kang, iku mau apa?" "Mbuh, gak ngerti blas aku." Wonten sing kados ngeten, orang itu macam-macam daya tangkapnya. Maka ketika itu kemudian dilempar oleh sang guru dengan lumpur, dengan ilmu, ternyata kemudian nemplek mek sediluk tok, kemudian turun ke tanah. Tapi ingat, ketika lemparan lumpur itu nemplek kemudian ada bekasnya. Bekasnya itulah yang kemudian sedikit yang dia terima, tapi insya Allah masuk ke dalam hati, kemudian dilakukan sedikit demi sedikit. Itu ilmu yang manfaat. Betapa banyak para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, orang mempunyai ilmu yang banyak tapi nur tidak dapat diterima. Kemudian dia hanya mendapatkan keilmuan yang banyak. Tapi kita lihat orang-orang zaman dahulu, mbah-mbah kita, nenek-nenek kita, dapat ilmu sedikit dari guru-gurunya, dilakukan setiap hari, dilakukan dengan istiqomah, dan kemudian hidupnya menjadi barokah. Sakniki kewadah tiang akeh ilmu nih, tapi ilmu nih mboten manfaat barokah. Maka mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan kali ini, paling tidak panjenengan mendapatkan bekasnya niku sudah luar biasa. Maka para jamaah sekalian, mudah-mudahan panjenengan pingin entuk sing pertama nopo entuk sing nomor kali? Halo? Sing pertama apa yang nomor dua? Yang nomor dua berarti panjenengan ngantuan kan, ngoten tok mawon. Allahumma shalli ala Muhammad. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ada sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kemudian diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dalam kitab Mukhtarul Hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aradallah bi'abdin khairan," apabila Allah menghendaki seseorang hambanya menjadi hamba yang baik, faqahahu fiddin, maka Allah menjadikan dia paham agama. Niki sing pertama. Yang nomor dua, apabila Allah menghendaki seseorang itu menjadi baik, wazahadahu fid dunya, dan Allah akan menjadikan dia manusia yang zuhud di dunia. Sing nomor telu nopo? Yang nomor tiga, wabassarahu uyubah, maka Allah memberitahukan aib-aibnya kepadanya. Rawahul Baihaqi, Rawahu Baihaqi, diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, Rasulullah ingin memberitahukan kepada kita bahwasanya tiga hal ini penting. Yang pertama, bila Allah menginginkan baik untuk seseorang itu, maka dipahamkan dia menjadi orang yang paham agama. Orang itu paham agama itu banyak macam-macamnya caranya, prosesnya panjang, macam-macam. Nggih, wonten tiyang niku sing belajar di hadapannya ustadz, di hadapannya guru, membawa kitab, kemudian dia belajar sedemikian rupa luar biasa, bahkan juga tirakat Senin lek ngemis kemis, sampai kemudian sembarang kalir dilakoni. Kemudian ada yang dengan cara yang kemudian dia jarang-jarang hadir ke majelis ilmu, tapi kemudian dia apa senjatanya? Dia hanya manut kepada guru-gurunya. Dengan manut kepada gurunya, dia takdim kepada gurunya, menjadi akhlak yang baik, dan kemudian dia mengabdikan dirinya kepada gurunya. Itu menjadi jalan kemudian dia menjadi orang yang hidup dalam keberkahan. Di dalam sebuah kitab yang diajarkan di pesantren-pesantren itu namanya Ta'limul Muta'allim. Di situ dikisahkan ada seorang luar biasa namanya Syekh Fahruddin Al-Arshabandi. Sinten Bu? Warutu angel jenenge nggih. Syekh Fahruddin Al-Arshabandi. Beliau niki luar biasa, orang yang datang mempunyai masalah, setiap kali datang ke rumahnya, kemudian dia pulang dari tempat beliau kemudian dalam keadaan senyum dan senang. Karena apa? Semua permasalahan selesai. Datang seseorang kepada Syekh Fahruddin Al-Arshabandi, "Syekh, saya mempunyai masalah, Syekh." "Apa masalahmu?" "Masalah saya, Syekh, saya mempunyai utang banyak, Syekh." "Berapa utangmu?" 5 juta, Syekh." Dia hanya menepuk saku sebelah kanannya 3 kali, plok plok plok, metu duwe 5 juta. "Ini pakai." "Syekh, saya punya masalah, Syekh." "Apa?" "Saya mau menikahkan anak, Syekh." "Berapa?"
Kamu punya uang? Belum punya Syekh. Kemudian mau apa? Saya pinjam, saya nggak usah pinjam, tak kayak duit digepuk sing jenenge saku sebelah kiri, plok 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 dikeluarkan, metu 10 juta. Andai saya bisa seperti itu, gak usah kulo ngaji kerja dan lain sebagainya. Niki Syekh Fakhruddin Al-Arsyabandi ketika ditanya oleh murid-murid beliau, kaifanil tahadil karamah Syekh dos pundi panjenengan mendapatkan kekeramatan ini Syekh? Niltu hadhil karamah, aku dapatkan kekeramatan ini li khidmati ustadzi, aku khidmah, aku mengabdikan diri kepada guru-guruku. Loh niki lho barokai. Kemudian beliau ini ngabdi kepada guru. Maka jangan heran kalau kemudian ada santri, kemudian dia melihat gurunya sedang berjalan menuju masjid atau kemana saja, kemudian dia ikuti. Kemudian ketika dia masuk ke masjid, maka terompahnya, sandalnya dibalikkan. Agar apa? Sang guru itu kemudian ketika keluar tinggal nyaman menggunakan sandalnya. Ini bentuk salah satu pengabdian yang terkecil. Subhanallah, luar biasa. Kulo lek cerita ada seorang ulama luar biasa. Siapa namanya? Namanya adalah Mbah Hasyim Asy'ari, luar biasa. Mbah Hasyim Asy'ari niku gurune kuwatah. Di antara sekian banyak guru adalah gurunya adalah Syekhana Khalil Bangkalan. Syekhana Khalil Bangkalan mempunyai murid-murid yang juga luar biasa banyaknya. Tapi dia tidak lebih dari 23 orang jumlah daripada murid-muridnya. 23 orang ini, tapi di situ menjadi orang-orang yang luar biasa. Di situ ada Ki As'ad Samsul Arifin, di situ adalah Mbah Wahab Hasbullah, di situ adalah Mbah Maksum dan lain sebagainya yang mewarnai di pesantren-pesantren yang ada di Indonesia. Luar biasa. Bagaimana ketika itu beliau belajar kepada Syekhona Khalil. Jarang-jarang membuka kitab seperti saat ini kita membaca kitab, jarang-jarang. Tapi yang sering kali beliau lakukan adalah khidmah kepada sang guru. Dia kadang-kadang sering kali mengarit, memotong rumput, mencari rumput, kemudian diberikan untuk kuda yang akan digunakan dakwah oleh Kiai Khalil Bangkalan. Ngoten tok belajar. Bahkan menurut Gus Solah almarhum, beliau pernah bercerita bahwasanya suatu saat Syekhona Khalil Bangkalan niki ngapunten diwaduli oleh istri beliau, "Bah, pangapunten, Bah. Wonten napa, Nyai? Kula kelangan cincin nikah, Bah." "Lho, ten pundi?" "Wonten ngapunten, wonten WC, Bah. Ketika kula cebok, lah kok kemudian ali-ali kula niki masuk ke dalam WC." Panjenengan jangan bayangkan WC-nya zaman tahun itu, tahun 1900-an. Itu koyok WC yang ada di masjid kita niki. Ono sing klosetnya bagus, kloset duduk mboten. Niku jumblengan. Ngertos jumblengan? Nggih, septic tank ngoten tok ngoten niku dimaringi ditutup, ndhuwure ditutup, ono bolongane plek, mari ngono ono tutupe plek. Wong sing zaman tua-tua ini ngerti kita Mas. Ketika itu kemudian apa yang terjadi? Ya gampang Nyai, mangke kula sanjangaken mari-lari. Kemudian setelah sholat duhur beliau niki sanjang kepada murid-muridnya, "Wahai murid-muridku, santri-santriku, bunyaimu kelangan cincin. Lah, tolong sapa sing gelem golekno cincin iku ilangi ndek nggene WC." Mboten enten sing ngacung. Yang ngacung siapa? Yang ngacung niku Ki Hasyim. "Oh, awak musim." "Nggih, kula siap, Yai." "Ya wis, mrene yo." Golek ono, digoleki. Sampailah kemudian dia wong jenenge jumblengan, gak mungkin njupuk jutik kemudian daerah, ndak mungkin. Jumblengan niku kemudian tutup atasnya dibuka, mantun niku kemudian yo gak mungkin kemudian njupuk jutik dikene, mboten enten. Akhirnya kemudian masuk ke dalam septic tank niku. Bayangkan, Bu. Wis cepit tank ambune ora enak, panjenengan delok wis jijik, mantun niku kemudian diubek-ubek, ketemulah yang namanya cincin. Apa yang terjadi para jamaah sekalian yang dirahmati Allah? Dia masuk ke kamar mandi, kemudian dia sucikan anggota tubuhnya, cincinnya disucikan juga, dibersihkan. Setelah itu sampailah kemudian kepada kiai.
Kiai napa leres niki cincinipun bunai. Alhamdulillah Hasim, ya iki cincin nikahnya Bunyai kau telah dapatkan. Saiki Sim, kamu enggak usah berangkat lagi menuju untuk mendapatkan ilmu di sini, meneruskan pondokmu di sini. Kau saat ini juga pulang ke kampungmu, kau telah ngubek ilmuku. Loh, berangkat. Saat niki takdim kepada guru, khidmah kepada guru niki sudah mulai luntur. Lari-lari TPQ lek dikei jadwal piket suruh untuk nyapu-nyapu niku uangnya luar biasa. Nggih napa mboten? Wong sakniki niku guru ana ning ngarepe awake dhewe pakai sepeda motor. Dindin ngoten. Ya dijak mboten nih. Lah niki lho para jamaah sekalian, bagaimana ilmu kita akan manfaat seperti manfaatnya para ulama-ulama kita terdahulu. Niki luar biasa dengan cara kemudian dia khidmah kepada guru. Wonten kalane guru niku lek umpamane mereka mengajarkan suatu ilmu, kadang-kadang nggih mboten sampai kemudian mereka itu menerangkan hal-hal yang banyak. Wonten kiai namine Kiai Soleh Darat Semarang. Kiai Soleh Darat Semarang niku para jamaah sekalian, dia mempunyai murid-murid yang luar biasa dan mewarnai negara Republik Indonesia. Yang pertama datang kepada beliau adalah Kiai Darwis. Kemudian setelah itu satu malam berikutnya datang lagi murid yang bernama adalah Hashim, yang namanya Hashim Basari. Niki luar biasa, berguru kepada Mbah Soleh Darat. Mbah Soleh Darat niku lek umpamane beliau mengajarkan ilmu niku gak katean menerangkan hal-hal yang sampai jelimet-jelimet. Ini kadang-kadang cuma memberikan tahu kepada beliau kepada murid-muridnya itu dengan membaca syair-syair. Dan majelis beliau niku sering kali membaca Fatihah. Ngaji titik-titik Fatihah, titik-titik Fatihah, titik-titik Fatihah. Bahkan sampai sing bosan-bosan, oh iki ngaji kok mek Fatihah tok ya, Fatihah tok. Mau menerangkan tentang bab salat, dia itu kemudian hanya membaca ngatas ngeten. Salat subuh 2 rakaat, salat asar zuhur 4 rakaat, salat asar 4 rakaat, salat maghrib 3 rakaat, Al-Fatihah. Maca Fatihah standar. Salat isya 4 rakaat, salat subuh 2 rakaat, Al-Fatihah. Ngoten terus. Tapi barokah Fatihah yang dibacakan di majelis-majelis beliau, dia menjadikan murid yang bernama Kiai Darwis pulang ke tanah air setelah menimba ilmu di Timur Tengah, balik menjadi namanya Kiai Ahmad Dahlan, membesarkan organisasi yang luar biasa namanya Muhammadiyah. Pulang dari Timur Tengah, muridnya yang bernama Kiai Hashim mendirikan Nahdlatul Ulama. Dia mempunyai seorang perempuan murid yang luar biasa, namanya siapa? Ibu kita Kartini. Kemarin kita Kartinian. Ibu kita Kartini, para jamaah sekalian yang luar biasa. Niku cik turun-turunane kiai. Maka para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kemudian dia belajar ke Kiai Soleh Darat Semarang. Kemudian dia menciptakan, membuat sebuah buku yang namanya Habislah Gelap, Terbitlah Terang. Dia terinspirasi dari sebuah ayat, minad dzulumati ilan nur. Subhanallah, luar biasa. Beliau mempunyai murid laki-laki namanya Ki Haji Agus Salim. Niku muridnya ibu kita Kartini, sebab beliau berangkat ke Belanda itu atas rekomendasi ibu Kartini. Luar biasa, yang jarang diungkap oleh para sejarawan kita. Kalau mau baca itu ada buku namanya Api Sejarah, itu luar biasa bagus diceritakan di situ. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian kalau orang sudah dipahamkan agama oleh Allah Subhanahu wa taala, kados panjenengan saat ini paling tidak panjenengan berusaha untuk menjadi orang yang paham agama, berarti kita yang hadir pada kesempatan kali ini adalah manusia-manusia pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah.
Maka ayo setiap hari, setiap saat tambah ilmu kita, tambahkan ilmu kita, nambah lagi, dan kemudian jangan lupa ayo amaliyahnya kemudian kita lakukan sehingga kita mendapatkan ilmu ingkang manfaat. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, oleh Allah Subhanahu wa taala hamba yang diinginkan kebaikan adalah dijadikan dia menjadi orang yang zuhud di dunia. Nopo zuhud niku Pak? Mahwa zuhud? Apa yang dimaksud dengan zuhud? Ngeten mawon. Ada sebuah ungkapan cerita. Wonten kiai namanya Mbah Manap. Mbah Manap niku nama lainnya adalah Mbah Abdul Karim. Beliau adalah pimpinan pendiri pondok pesantren Lirboyo Kediri, pondok gede ini. Suatu saat ngaji tentang bab zuhud. Wonten santri yang ketika diterangkan masalah bab zuhud niku kemudian ngantuk, alias boten konsentrasi. Akhirnya kemudian setelah majelis selesai dia maju. Yai pangapunten yai, kula boten paham nopo zuhud niku wau. Awakmu lha pokok iso gak ngerti. Kula niku wau ngantuk yai. Wis cek gak ngantuk, kon pergi nang ngene sumur, timbon sumure. Penuhi semua kulah, penuhi semua jeding yang ada di pondok pesantren. Maka ketika itu anak niki manut, langsung dengan semangatnya menimba air dan kemudian dipenuhi semua kulah-kulah jeding-jeding sing ono di pondok. Semuanya dipenuhi. Kemudian datang lagi, sampun kiai, lu kon kok mrini? Nggih sampun kula mengerjakan yai. Sudah mandi? Dereng yai. Ya lek wis ngene ku kudune mandi. Awakmu wis kesel, awakmu wis mengeluarkan tenaga luar biasa, keringetan, ya kudu adus. Nggih yai, sendika dawuh berangkat dia kemudian mandi. Setelah mandi selesai datang lagi kepada kiai. Kiai sampun siram kiai. Cik, aku tak takok. Waktu kamu menimba air itu kamu keluarkan peluhmu, nggih yai. Kau bersemangat, nggih yai. Kau cari sebanyak-banyak air, nggih yai. Saiki aku takok maneh. Ketika kamu mandi, apakah seluruh yang kau ambil, seluruh yang kau cari dari air dan kemudian seluruh kulah itu kau habiskan? Boten yai. Lantas bagaimana? Hanya secukupnya yai. Yo itu yang namanya zuhud. Kau ambil, kau cari sebanyak-banyaknya harta di dunia, kau cari macam-macam rezeki yang ada di dunia, tapi jangan lupa yang kau pakai hanyalah secukup-cukupnya. Itulah yang namanya zuhud. Maka para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, boleh kita kaya, boleh kita punya uang banyak, boleh kita mempunyai rezeki yang banyak, tapi kita hanya menggunakan rizki itu yang secukup-cukupnya. Sama bulan Ramadan. Ramadan ada puasa, mengajarkan kita untuk menjadi orang-orang yang zuhud di dunia. Mulai subuh, bapak, ibu, kemudian sebelum subuh sudah mulai sahur. Ada yang qiyamul lail, masuk ke masjid, kemudian melakukan kegiatan di masjid, mendengarkan majelis ta'lim. Ada yang wiridan, ada yang berdoa, ada yang membaca Quran. Kemudian agak siang dikit bapak berangkat menuju tempat kerja, ibu-ibu kemudian mempersiapkan untuk buka nanti sore. Kemudian waktu sholat duhur, waktu sholat asar, bapak datang ke rumahnya, ibu sudah masak macam-macam. Bu, ada apa? Wonten ngeten. Oh masih kurang bu, ayo jalan-jalan JJS. Sambil ngabuburit, pergilah dia ke pasar takjil. Ketika di pasar takjil ono es campur, tumbas es campur, ono gedang goreng, tumbas gedang goreng, ono weci, tumbas weci, sembarang kalir ditumbas, ditaruh di atas meja makan. Saiki kemudian adzan sudah berkumandang waktu sholat maghrib. Kemudian yang jadi pertanyaan, apakah seluruh makanan yang ada di meja makan itu kemudian kita makan dintekno kabeh? Boten. Yang kita makan hanyalah satu piring saja, yang kita minum hanyalah satu gelas saja. Enggak mungkin kemudian kita habiskan semuanya. Lek wonten tiyang kok ngentekno sampai petang piring, itu jenenge geragas.
Lah para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah kemudian kita ternyata di bulan Ramadan ini diajarkan untuk menjadi manusia yang berzuhud, menjadi yang zuhud di dunia. Maka para jamaah sekalian, ayo ambil pelajaran di bulan Ramadan niki luar biasa. Luar biasa. Ayo hidupkan bulan Ramadan dengan dekatkan diri kepada Allah. Ojo mek mikir nongko buka opo. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kemarin pengalaman kula ketika kita melakukan ibadah umroh, kula ibadah umroh 20 hari, alhamdulillah diberikan waktu yang begitu panjang, ngawal 92 orang, luar biasa. Ketika ada orang yang kemudian waktu berbuka niku tiang-tiang orang-orang kaya-kaya yang ada di Arab Saudi niku luar biasa mengeluarkan banyak sedekahnya. Lek kamu mau makan di dalam masjid berbuka di dalam masjid, monggo niku paling tidak yang ada di situ sak kresek ngoten niku satu bingkisan hanyalah air zam-zam 200 ml. Mantu niku ada 3 kurma, kemudian ada roti, kemudian ada yogurt. Niku tok pun kabeh padha kados ngoten. Tapi lek kamu mau berbuka dengan menu yang berbeda, silahkan di luar pagar masjid. Di luar pagar Masjid Nabawi niku luar biasa. Ten mriku ana buah sing jenenge buah napa apel, wonten gedang api-api ketokane sae-sae luar biasa. Nggih wonten tuyone, wonten kurmanya. Nggih, mereka berebut kemudian ayo masuk sini. Niku wonten panitia dhewe. Panitia yang suka kemudian orang-orang diajak untuk makan di situ. Niku golek uang untuk makan di situ lho, wangele luar biasa. Wono maneh di daerah Movenpick niku dibuka yang namanya tenda, disiapkan 1000 makanan khusus untuk orang-orang yang berpuasa. Ketika itu nggih jarang-jarang sing mlebu. Ketika saya tanya kepada orang-orang itu, "Lima la tadkhuluna? Kenapa kau tidak masuk sini?" "Oh, saya ingin barokah yang ada di masjid. Di masjid itu sedikit, tapi saya masuk masjid barokahnya luar biasa. Ketika saya sholat di situ, saya membaca doa di situ, membaca salawat di situ, maka manfaatnya adalah 1000 kali lipat daripada saya membaca salawat di luar masjid." Luar biasa. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kurang apa? Ternyata orang-orang ketika masuk ke dalam masjid gak mek ndelok bukone tok, tapi mencari pahala yang sebesar-besarnya. Sama dengan kita, kalau kita tidak bisa berangkat ke sana, maka ayo kita masalah iftar ini kita kemudian bisa bersama-sama di masjid, maka al barakatu ma'al jamaah. Barokah itu akan timbul ketika kita berjamaah. Makan lek dhewean niku mboten penak, tapi lek mangan bareng-bareng insyaallah nikmat. Nikulah para jamaah sekalian yang diinginkan dari perkara ini. Maka para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ayo kita belajar zuhud sebaik-baiknya. Apalagi ketika bulan puasa ngeten luar biasa. Orang-orang semuanya seakan-akan hari niku pendek sekali. Ya ana apa dikatakan pendek, sithik-sithik berangkat ke masjid. Dereng waktu ini berangkat. Jalan itu nggak bisa berjalan santai. Semuanya berjalan cepat. Ingin mendapatkan tempat sof yang paling awal. Luar biasa. Sholat taraweh, masya Allah, koyak di kampung kula 3 jam niku, 2 jam setengah lah paling tidak. Niku wonten sing kadek-kadek berdiri langsung blek ngantuk Pak. Maksudnya gak kuat nahan kantuk niku. Wono sing sujud gak balik-balik niku. Wonten ya. Lah di ngene TV kan disyuting sing api-api tok Pak. Lah niku ono tangga-tangga kula. Waduh, iku lho maringi lho lah gak tangi-tangi meneh. Lah niki lho para jamaah sekalian, tapi luar biasa mereka tetap bersemangat. Mesti sak ngantuk-ngantuke dipaksa untuk berangkat. Luar biasa. Andai semangat yang seperti itu kemudian ditaruh di tempat kita di Indonesia, di kampung kita, betapa luar biasanya bulan Ramadan itu. Maka para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, subhanallah, awake dhewe niki berada di bulan Ramadan, saat niki sudah di 10 hari yang terakhir, yang ketiga.
orang itu akan mendapatkan rahmatnya Allah, semuanya dikasih rahmat oleh Allah. Kemudian dia masuk ke ke fase yang kedua, ampunannya Gusti Allah. Tapi ingat, dia tidak akan bakal mendapatkan ampunannya Gusti Allah kecuali masuk pintu yang pertama, yaitu yang namanya rahmati Gusti Allah. Dia tidak akan mendapatkan ampunannya Gusti Allah sebelum mendapatkan rahmati Gusti Allah. Kemudian dia tidak akan masuk yang namanya idkun minan nar kecuali dia sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya regane rada larang. Pertama-tama masjid semuanya full, musola full. Maka ketika itu akan dilihat, ya Allah, semuanya api-api, pingin nang masjid kabeh. Untuk pertengahan mulai berkurang kan ngoten nggih, karena reganya sudah mulai larang. Naik kelas lagi yang terakhir nggih ngoten, tambah larang maneh. Iku kemudian yang masuk nggih orang-orang pilihan-pilihan saja. Orang yang lainnya kemudian sibuk dia zakat mall nang Matos, zakat mall nang gene Ramayana, tawaf ten mriku, sa'i ten mriku nggih, luar biasa, khusyuk milik lambi ngoten nggih. Tapi ternyata luar biasa. Nggih, masjid kemudian pada sepi. Musola sudah mulai sepi. Dia mengharapkan malamnya tok, malam Lailatul Qadar. Maka dicari malam 21, 23, 25. Padahal Lailatul Qadar gak tentu turun waktu itu. Tapi usaha bolehlah, enggak apa-apa daripada gak belas kan ngoten. Maka para jamaah sekalian, kunci nilai panjenengan pingin dapat Lailatul Qadar, maka meskipun panjenengan enggak tangi malam Lailatul Qadar, wonten hadis Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man fattara shaiman, barang siapa yang memberikan buka takjil kepada orang yang berpuasa, min salamin ta'amin aw sarabin, dari makanan dan minuman, min halalin, yang dari uang yang halal, dari harta yang halal, salat alaihimul malaika fi saati Ramadan, maka malaikat-malaikat Allah akan mendoakannya sepanjang bulan Ramadan. Wa shalla alaihimul Jibril lailatul qadar, khusus malaikat Jibril mendoakan dia orang yang memberikan buka takjil itu setiap saat dengan membacakan doa pada malam Lailatul Qadar. Jadi ini istimewanya orang yang memberikan buka takjil, luar biasa. Lek panjenengan punya minuman, kemudian minuman itu panjenengan bagi untuk diri sendiri, untuk keluarga, dan juga untuk orang-orang yang ada di masjid. Bila panjenengan mempunyai kurma, maka kurma itu juga untuk kita sendiri, untuk keluarga kita. Jangan lupa diberikan juga orang-orang yang ada di masjid. Niki luar biasa. Kemudian para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, bila ada hamba yang kemudian dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala, wa bassarahu uyubah, Allah kemudian memberitahukan aib-aibnya. Kok diberikan tahu aib-aibnya? Iya, karena dengan aib itu kemudian diingatkan oleh Allah, oh kamu dulu waktu muda pernah berbohong, oh kamu pernah mencuri, oh dulu kamu pernah berbuat yang tidak baik, pernah rasan-rasan orang. Maka ketika itu akan dilihatkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika itu dia mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca istighfar sebanyak-banyaknya. Sebab para jamaah sekalian, kalau kita kemudian ini oleh Allah Subhanahu wa taala dibuka aib-aib kita untuk orang lain, maka niscaya tidak ada orang yang bakal mau kepada kita. Istri kita pun akan tidak mau, suami kita pun tidak akan mau kepada istrinya. Karena apa? Saking jijiknya yang ada di dalam diri kita. Maka para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ada doa Allah mesur aurati, ya Allah, tutuplah aib-aibku, tutupkah aurat-auratku ya Allah. Maka para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ketika kita saat ini ketok api kata sengatan, ini karena Allah menutup aib-aib kita, menutup kejelekan-kejelekan kita, melakukan pundi-pundi pakai kopiah putih, pakai sorban koyok kiai-kiaiyo, tapi ternyata kita busuk di dalam hati kita. Maka para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ayo kemudian
ketika kita dihadapkan oleh Allah kemudian diingatkan dengan perkara-perkara kejelekan-kejelekan kita, aib-aib kita, ayo kita bersama-sama bertaubat sebanyak-banyaknya kepada Allah, membaca istighfar kepada Allah. Maka 10 hari yang kedua ampunannya Allah itu akan diberikan hanya kepada orang-orang yang mau bertaubat kepada Allah. Perbanyak istighfar, man aksara min istighfar, barang siapa yang sering membaca banyak istighfar, ja'alallah min kulli hammin faraja wa min kulli dhikin makhraja, maka Allah akan memberikan pintu jalan keluar bagi kesulitan-kesulitannya. Kemudian warazaqahu min haitsu la yahtasib, Allah akan memberikan rizki yang tidak disangka-sangka. Rizki ini bisa rizki sehat wal afiat, bisa rizki yang berupa makanan-makanan yang mengenyangkan dan penuh kebarokahan, bisa itu menjadikan mungkin pakaian yang kita pakai, bisa mungkin rezeki yang kemudian kita dapatkan. Maka para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, jangan dipikir rezeki itu hanyalah duit. Karena hal yang kita makan itu adalah rezeki, yang kita pakai itu adalah rezeki, yang kita gunakan itu adalah rezeki. Maka para jamaah sekalian, kalau kita mikir rizki itu mesti duit, maka jangan diukur semuanya di dunia ini dengan uang. Apalah gunanya uang kalau kemudian uang itu ternyata membuat kita tidak nyaman dalam hidup kita. Banyak harta yang kita dapatkan, tetapi ketika itu ujian selalu datang, hidup kemudian selalu keluar rumah sakit, hidup tidak nyaman. Maka para jamaah sekalian, ternyata nikmat yang paling besar di antara adalah nikmat sihah wal afiyah. Maka kita minta kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka afwa wal afiyah. Khair man antas ala rabbuka, sebaik-baik yang kau minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah al afwa wal afiyah. Kita minta sehat wal afiyah. Maka para jamaah sekalian, kalau kita mau memberikan rizki yang seperti itu, maka perbanyaklah kita beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Monggo sareng-sareng istighfar sebelum kita menutup acara pada kesempatan kali ini. Astaghfirullah Rabbal baraya رب تغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووفقني أملا صالحا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووفقني أملا صالحا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووفقني أملا صالحا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات
وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. اللهم ارزقنا السلامة والمنفعة والبركة والصحة والعافية قوة ظاهرا وباطنا. اللهم اجعل أول يومنا هذا صلاحا وأوسطها فلاحا وآخرها نجاحا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشى وعمل لا يرفع ودعاء لا يستجاب. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم اجعل أولادنا وأبناءنا وتلامذنا وجماعتنا بالخصوص جامع مسجد النور يا الله يسر لهم زيارة المكة والمدينة. يسر لنا يا الله زيارة المكة والمدينة. يسر لنا يا رب زيارة المكة والمدينة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Hadanallah wa iyyakum wal afu minkum. Mohon maaf yang sebesar-besarnya atas tutur kata tindak tanduk yang kurang berkenan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.